نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini Allah masih menghujamkan nikmatul iman pada diri kita masing-masing, sehingga dengan berbagai rutinitas dunia yang sedang kita jalani, aktivitas dunia yang sedang kita perjuangkan, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, melembutkan hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat masjid yang dicintai oleh Allah ini. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun telah memasuki detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Harapan kita semoga Ramadan dari awal pertama datang dalam kehidupan kita isi dengan berbagai aktivitas ibadah, tilawah, sedekah, doa, senantiasa menjadi amal terbaik, investasi dunia akhirat yang bisa dibawa ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib berpesan, marilah kita kembali kuatkan iman dan takwa kita, sehingga kita bisa melewati sisa-sisa umur kita dengan amal-amal terbaik. Ikhwati iman, di hujung Ramadan yang tak lama lagi akan meninggalkan kita, ada sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari muttafaqun alaih dalam bab Ar-Riqaq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa sesungguhnya amal-amal yang dipandang, amal-amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ujung dari amal tersebut. Maka ini adalah pertaruhan kita. Ramadan terakhir, seringkali orang memiliki orientasi bergembira karena telah meninggalkan kewajiban-kewajiban amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai lupa, di ujung inilah yang menentukan bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan dari rentang hari pertama Ramadan tiba. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu kita dituntut untuk istiqomah, untuk terus menjalani ibadah dengan begitu semangat. Jangan sampai lewatkan ibadah-ibadah kebersamaan kita di masjid yang kita cintai ini, tilawah yang sampai hari ini kita kejar untuk terus khatam berkali-kali, dilupakan nanti di bulan Syawal. Maka kata kunci ibadah yang harus kita jalani di ujung Ramadan ini adalah bagaimana ibadah kita ini semakin hari semakin berkualitas, bukan hanya sekedar tuntas. Bagaimana hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Kalau hanya sekedar tuntas, biasanya ada target-target yang penting beres. Tapi bagaimana berkualitas adalah ibadah yang terus kita istiqomah, kita pacu kedekatan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam hadis yang tadi disampaikan, innamal a'malu bil khawatim, ada dua pendahulu teks hadis yang baginda Rasulullah SAW ungkapkan. Jangan sampai awal amal yang kita lakukan, amal yang penuh dengan ketaatan, amal yang penuh dengan kekhusyuan dalam menjalani ibadah-ibadah. Kalau dalam bahasa hadis,
Awalnya kita beramal pisurgaeun, tapi ujungnya menjadi amal yang Allah catat menjadi naudzubillah, amal yang memasukkan, menjerumuskan ke nerakanya, naudzubillah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, seorang manusia yang dipilih oleh Allah mengikuti jejak-jejak dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW 3 Hijriah. Beliau mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW berperang di perang Uhud. Ada seorang bernama Utsman. Awalnya dia seorang pengikut setia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dia menjadi tampil di medan perang dengan begitu gagah berani. Utsman ini tadinya seorang yang beriman. Sampai dia wafat, lalu dibicarakan oleh para sahabat di sekitarnya. Utsman adalah seorang yang hebat. Dia gagah berani ke depan medan laga untuk membunuh orang-orang yang memerangi, memusuhi Islam. Tapi kata Rasulullah SAW, dia bukan ahli surga, bahwa dia adalah ahli neraka. Sahabat tentu mengernyitkan keningnya. Kenapa ya Rasulullah SAW? Karena di ujungnya dia bunuh diri karena tidak kuat menahan rasa sakit hujaman tombak, sakit luka yang dialami oleh Utsman ini. Maka dia termasuk kategori su'ul khatimah. Namun dalam hal ini pun kata Rasulullah SAW, ada orang yang awalnya beramal dengan amal pinarakaeun, tapi bagaimana ujungnya dia menjadi ahli surga. Siapa tidak kenal dengan sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking beliau diberikan posisi dan gelar terbaik, makamnya ada di samping baginda Rasulullah SAW beserta sahabat terbaik. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana sejarah mencatat, dia memiliki karakter yang sangat membenci Islam. Amalnya dia pinarakaeun, tapi ujungnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fatimah Al-Khattab ketika adiknya membacakan surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, lalu hatinya bergetar, dan semenjak itulah dia beristiqomah ingin menjadi manusia yang membela dinul Islam sampai wafatnya. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka peran kita hari ini di detik-detik Ramadan yang akan meninggalkan kita, bukan lagi orientasi kita berpikir bagaimana mudik selamat, bagaimana kita membagi-bagikan THR kepada sanak saudara dan tetangga, tapi bagaimana kita mengekalkan keistiqomahan kita dalam beribadah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka istiqomah ibadah kita ambil untuk 11 bulan yang akan datang. Karena ibadah pembuktian Ramadan itu ada pada bulan-bulan berikutnya, bahkan sampai meninggal kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, dan sembahlah Allah sampai tiba datang kepadamu kematian. Artinya di sini harus kita benar-benar persiapkan kualitas ibadah harian kita, ibadah individual kita, ibadah di lingkungan kita dengan istiqomah. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW, dicatat dalam surat Ali Imran ayat 8. Doa yang harus senantiasa kita dawamkan agar kita memiliki energi yang bisa mempertahankan kekhidmatan kita beribadah selama Ramadan, terbawa bahkan sampai meninggal kelak. Doanya sering kita ungkap, sering kita dengar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami, jangan Engkau cabut kenikmatan, kekhusyuan, kekhidmatan selama Ramadan. Kita senang berjalan dari rumah menuju masjid, kita senang menantikan azan tiba, kita senang bermurojaah, kita senang bersedekah. Tapi la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Kenapa?
Karena kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang tidak memiliki kekuatan. Maka dengan doa ini adalah sebagai penghubung ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pun adalah energi agar senantiasa amal ibadah kita ini terus dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka istiqomah pun harus kita pahami merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka beristiqomahlah kita baik dalam kesendirian maupun dalam kebersamaan di hadapan saudara-saudara yang lain sesama seiman. Maka fastaqim kama umirta. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting kita membawa nikmat, kekhidmatan, kehusuan yang kita sudah latih di bulan Ramadan ini dibawa ke bulan-bulan yang lainnya. Bahkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang. Al-istiqomah itu menurut Ibnu Taimiyah hiya ayyastaqimal 'abda ala mahabbatillah. Bagaimana lurusnya seorang hamba teguh di atas kecintaan kepada Allah. Saya yakin hadirin, sampai detik ini di rumah walaupun ada makanan, ada minuman yang halal milik kita, kita tidak mau meminum dan mengkonsumsinya. Bahkan menyentuhnya pun kita menantikan adzan maghrib tiba. Kenapa? Karena ada dorongan cinta kepada Allah, karena ada keteguhan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin ikhwati iman, Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ternyata untuk mencapai kualitas ibadah agar istiqomah, kita selain berdoa, kita sadari ini adalah perintah Allah, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Yang kedua, dengan cara salat yang tumanina. Ikhwati rahimakumullah. Maka dua hal inilah, sabar dan salat, merupakan pilar penghubung agar energi istiqomah kita ini senantiasa hadir dalam aktivitas ibadah harian kita, bahkan 11 bulan yang akan datang. Dan berikutnya hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita diajarkan bagaimana istiqomah ibadah untuk terus-terus mengejar kekhusyuan, kekhidmatan. Maka kata Allah di dalam surat Sad ayat 26, "Wala tattabi'il hawa." Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kita rem, karena hawa nafsu menurut beberapa penjelasan Hasan Al-Basri, afdalul jihad jihadul hawa. Jihad yang terbaik ketika Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan adalah bagaimana jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu ini senantiasa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-hawa daun qatil, adalah penyakit yang bisa membunuh. Hawa nafsu itu kita redam selama bulan Ramadan. Hawa nafsu itu kita kendalikan, jangan sampai mendominasi dalam aktivitas diri kita, sehingga kita mampu untuk merasakan kekhusyuan dalam ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa membawa oleh-oleh ibadah yang bisa kita amalkan 11 bulan yang akan datang dengan istiqomah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, untuk mencapai istiqomah pun nampaknya kita harus berjamaah. Al-abi'at as-salihah, bagaimana lingkungan itu pun harus kita tata sedemikian rupa. Maka berbahagialah orang yang memiliki rumah dekat masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, untuk menunjukkan kualitas istiqomah kita dalam beribadah, wasbir nafsaka ala alladhina yad'una rabbahum, dalam Al-Kahfi surat 28.
Bersabarlah kamu dalam meniti ibadah, beristiqomahlah bersama orang-orang yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwati iman, mari kita jadikan lingkungan kita menjadi al-abiyah as-salihah, lingkungan yang soleh, sehingga saling memberikan motivasi, saling nasihat satu sama lain agar kita terus melangkah dengan ibadah dan berkualitas istiqomah. Ikhwati iman rahimakumullah, maka di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ukabi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahum qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan yang pertama kali datang sampai detik ini menjadi peluang menghapus dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah solat berjamaah kami, tilawah kami, dan jadikan harta kami yang kami sedekahkan adalah harta yang bisa menuntun kami ke surgamu. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami bisa ruku dan sujud khusyuk menghamba kepadamu. Allahumma ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha, sehingga mereka mampu mendoakan kami dikala kami sudah Engkau panggil ke haribaanmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda hisab. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.